Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 45. Jadi kalau kita perhatikan di sini soalnya, parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 0 mencapai titik puncak di 1, min 2. Jika gradien garis singgungnya di X sama dengan 2 sama dengan 2, maka parabola tersebut memotong sumbu X di titik. Oke, berarti di sini kalau kita perhatikan yang ditanyakan pada soal adalah titik potong gitu ya, titik potong parabola terhadap sumbu X. Nah, kalau kita udah belajar nih di soal-soal sebelumnya, kalau dia titik potong terhadap sumbu X, berarti apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita perhatikan Y-nya 0 semua, berarti di sini kita akan mencari jawabannya dari opsi A sampai opsi E. Oke, langsung aja kita ke petunjuk pada soal. Nah, di sini yang diketahui adalah pastinya parabola. Nah, di mana parabolanya ya itu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, di mana A-nya itu nggak sama dengan 0. Ayo, kalau A-nya sama dengan 0, jadinya apa? Ini bukan persamaan parabola lagi gitu ya, jadinya persamaan garis. Terus, di mana parabolanya ini mencapai titik puncak di 1, min 2. Oke, berarti X puncak, Y puncaknya adalah 1, min 2. Terus, jika gradien garis singgungnya di X sama dengan 2. Nah, kita udah belajar gitu ya tentang garis yang menyinggung parabola. Pastinya kalau ada garis, pastinya ada gradien. Nah, gradiennya itu pastinya M. Berarti M-nya itu adalah 2. Nah, M-nya sama dengan 2 di saat apa? Di saat X-nya sama dengan 2. Berarti nanti saat kita mencari nilai M-nya, berarti nanti kita akan substitusikan X sama dengan 2, gitu ya. Terus, karena udah petunjuknya sampai di sini, dan yang ditanyakan kita udah tahu apa, maka kita tulis saja seperti ini. Jadi aku udah tulis nih semua. Nah, sekarang kita langsung jawab. Nah, di sini kita ke formula di sininya dulu, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, di mana apa? Petunjuk pada soal yaitu X puncak, Y puncaknya adalah 1, min 2. Nah, di sini kita coba cari X puncak dan Y puncaknya dulu. Nah, di mana X puncaknya itu adalah, kalau ini kan udah formula gitu ya, jadinya min B per 2A. Karena udah formulanya seperti ini, seperti formula rumusnya, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C, berarti udah sama gitu kan. Berarti min B per 2A sama dengan X puncaknya 1. Nah, lalu di sini kan turunkan nih minnya ke 2A, lalu kalikan dengan 1, jadinya B sama dengan min 2A. Lalu kita ke Y puncaknya, dimana selain min D per 4A gitu ya, itu bisa juga kita tulis jadinya Fx puncak. Nah, Fx puncak itu kita ganti X puncaknya 1, karena kan X puncaknya 1. Berarti F1 sama dengan, ganti X yang di sini jadi 1. Berarti A tambah B tambah C sama dengan min 2. Nah, lalu di sini substitusikan nih, B-nya sama dengan min 2A. Berarti A sama dengan min 2. Salah. Kok A sama dengan ya? Sorry. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Jadinya A kurang 2A tambah C sama dengan min 2. Lalu di sini A kurang 2A itu kan min A. Terus tambah C sama dengan min 2, atau C kurang A sama dengan min 2. Nah, gitu ya. Jadi kita udah dapatkan petunjuknya ini lagi gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke petunjuk selanjutnya, yaitu bersinggungan dengan garis di X sama dengan 2 dan M sama dengan 2. Nah di mana apa? Kalau mencari gradien gitu ya, kalau kalian udah belajar persamaan diferensial pasti udah paham sini. M-nya itu adalah turunan pertama dari parabolanya itu. Gradiennya adalah turunan pertama dari suatu fungsi. Berarti M sama dengan Y aksen, kita turunkan nih, jadinya 2X tambah B. Nah, inilah dia. Lalu di sini M-nya kan tadi 2. Nah, kita buat aja 2 sama dengan 2AX tambah B. Nah, tadi kan X-nya 2. Nah, berarti 2 kali A kali 2 tambah B. Itu kan, ganti X-nya 2. Jadinya apa? 2 sama dengan 2A kali 2 itu 4A, terus tambah B. Nah, lalu di sini kita ganti B-nya jadi min 2A.
Jadinya 2 sama dengan 4A kurang 2A. Nah, di mana 4A kurang 2A itu 2A, berarti 2A sama dengan 2. Maka kita dapatkan nilai A-nya adalah 2 bagi 2, yaitu 1. Nah, kita udah dapatkan nilai A-nya, maka substitusikan ke B-nya, yaitu min 2 kali 1 sama dengan min 2. Berarti B-nya min 2. Lalu, untuk mendapatkan C-nya, substitusikan ke sini. Berarti C kurang 1 sama dengan min 2. Pindahkan min 1 ke kanan, jadinya positif 1. Berarti C sama dengan min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 itu min 1. Berarti C sama dengan min 1. Udah dapat nih nilai A, B, dan C-nya. Maka nanti substitusikan ke fungsi kuadratnya atau fungsi parabolanya. Nah, sehingga Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka kita dapatkan Y-nya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 1. Jadi A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 1. Lalu, di sini kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X, karena ini yang ditanyakan pada soal. Nah, seperti aku bilang, kalau dia ada titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita ganti aja ini jadi 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 1. Kalau ditukar posisi, jadinya X kuadrat kurang 2X kurang 1 sama dengan 0. Lalu, di sini kita faktorkan. Nah, saat kita memfaktorkan, nggak ada nih yang kita dapatkan jumlah 2 akarnya min 2 dan perkalian 2 akarnya itu adalah min 1. Itu susah banget kalau kita cari pakai bilangan bulat kan. Nah, jadinya apa? Kita pakai cara lain. Kita bisa pakai cara kuadrat sempurna atau pakai cara ABC. Nah, di sini kalian bisa coba pakai cara ABC supaya dapat nilai X1 dan X2-nya. Tapi di sini aku pakai cara kuadrat sempurna supaya lebih mudah, gitu ya. Nah, di sini apa? X kuadrat kurang 2X kurang 1. Nah, di sini kita coba fokus ke ininya dulu. Nah, di sini kita coba cari kuadrat sempurna dari X kuadrat kurang 2X, yaitu apa? X kurang 1 kuadrat. Nah, X kurang 1 kuadrat itu kan X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, di sini X kuadrat kurang 2X. Nah, supaya jadi seperti ini, kita kurangkan dengan 1. Nah, berarti apa? Ini kan tadi X kurang 1 kuadrat tuh kan? Nah, jadinya apa? Ini jadi X kurang 1 kuadrat dikurang 1. Nah, inilah dia. Terus dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadinya apa? X kurang 1 kuadrat, yang ini jadi min 2 sama dengan 0. Lalu pindahkan min 2 ke kanan, jadinya positif 2. Berarti X kurang 1 kuadrat sama dengan 2. Maka kita dapatkan X kurang 1-nya adalah plus minus akar 2. Pindahkan min 1 ke kanan, jadinya X sama dengan 1 tambah kurang akar 2. Nah, berarti kita dapatkan X1-nya, kita ambil positifnya dulu, berarti 1 tambah akar 2, dan X2-nya kita ambil yang negatif, berarti 1 kurang akar 2. Nah, lalu, di sini kan Y-nya sama dengan 0. Otomatis apa? Y1-nya 0, Y2-nya 0. Nah, gitu ya. Nah, sehingga apa? Kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah X1, Y1, berarti 1 tambah akar 2, 0. X2, Y2 berarti 1 kurang akar 2, 0. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan dua titik ini dan jawabannya adalah opsi yang C. Oke, jawabannya opsi yang C. Waduh.